sebenarnya figur Menteri Pertahanan setelah Pak Prabowo ini yang ideal seperti apa, Bang? Saya berpikir bahwa nuklir hari ini kalau dalam kinetic warfare itu berada pada posisi yang paling akhir. Dia menjadi satu daya tawar yang cukup sangat berpengaruh. Apabila nanti ke depannya Menteri Pertahanan itu dipilih misalkan dari sipil, worst case, tidak worst case ya maksudnya, dari satu hal yang cukup sangat kontroversi gitu istilahnya, seorang sipil meskipun historinya pernah ada gitu. Yeah. Bisa terjadi di Papua karena Papua hari ini cukup sepakat ya untuk memisahkan diri dengan Indonesia gitu. Masyarakatnya dan pemudanya punya solidaritas yang tinggi tentunya untuk memisahkan diri. Presiden Prabowo akan menunjuk Menteri Pertahanan yang akan membereskan urusan di Papua, dan itu pasti pendekatannya akan represif atau militarisme. Nah itu akan berdampak backfire nggak terhadap kebijakan politik luar negeri kita? Ya kita harus bergerak secara senyap tetapi tepat begitu. Dengan sekarang Pak Prabowo jadi presiden, misalnya kan ada kecenderungan juga, kemungkinan Pak Prabowo akan menunjuk yang dari militer juga pasti. Salam Defender, jumpa lagi dengan podcast Tandev. Kali ini kita running dengan studio yang baru dari biasanya, beda dari biasanya karena posisi studio Tandev kali ini ada di Bali. Narasumber kita kali ini adalah PhD Kadindat, dosen dari Universitas Udayana. Beliau dosen Fakultas Ilmu Politik di Udayana dan memiliki cukup pengetahuan yang dalam tentang pertahanan. Nah, kebetulan kami lagi di Tandev, ada di Bali kali ini. Tandev ada di Bali kali ini dan saya introduce narasumber kita, Pak Evata Duarte. Kebetulan beliau ini punya darah Timur-Timur. Beliau ini dosen di Bali, tapi keluarga beliau ini dari Timur-Timur dan kakeknya Pak Evata ya. Itu dulu pejuang integrasi Timur-Timur Indonesia dari partai Apodeti ya. Oke. Nah, kali ini Pak Evata saya panggil Bang aja ya. Biar lebih panggil Evata juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, courtesy kita panggil Bang. Bang Evata, kali ini karena juga sudah malam, suasananya lebih santai gitu kan. Nah, kita bahas topik yang sebenarnya ini bisa topik santai, tapi bisa jadi berat, Bang. Yaitu tentang kira-kira profil ideal Menteri Pertahanan Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebenarnya, untuk tahun 2024-25 nanti seperti apa. Nah, kenapa saya kenapa topik pembahasannya seperti itu, Bang? Karena gini, saya kasih intro sedikit ya, Bang ya. Kalau kita berkaca dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan era Presiden Jokowi, beliau banyak menaruh fondasi-fondasi tentang postur pertahanan Indonesia ke depan dengan pemikiran yang visioner, perencanaan pembelian alutsista yang cukup mencengangkan lah ya, dengan berbagai macam sumber dari Prancis, dari Amerika juga gitu. Dan compare tuh yang Menteri Pertahanan yang sebelumnya, yang dari sipil, yang dari pertahanan juga. Ini langkah yang beliau lakukan jadi Menteri Pertahanan itu cukup gerak cepat. Kalau dari kami ya, dari saya lah pribadi, dari melihat beliau seperti itu. Nah, dari yang langkah beliau ciptakan ini kan pasti ada pro dan kontra. Nanti kita akan bahas sih pro dan kontranya apa. Cuman saya pengen tahu nih dari Bang Evata sebagai pengamat pertahanan. Walaupun background Bang Evata politik, tapi saya lihat Bang Evata ini banyak menceritakan atau banyak jadi narasumber dan memberikan masukan-masukan tentang pertahanan juga nih, Bang. Nah, ini agak seksi nih isunya, membahas tentang sebenarnya figur Menteri Pertahanan setelah Pak Prabowo ini yang ideal seperti apa, Bang? Monggo, Bang, silakan, Bang. Baik, terima kasih kesempatannya untuk Tandev dan juga Bapak Dito yang sudah mengundang saya dalam kesempatan yang luar biasa ini. Mungkin saya langsung masuk saja dari apa yang tadi ditanyakan. Pertama, saya melihat bahwa Pak Prabowo punya ciri khas yang cukup kuat, yaitu kepemimpinan beliau yang cukup memperhatikan bagaimana pemenuhan minimum essential force tahap 2 ini.
Dan saya kira hal tersebut menjadi satu aspek yang cukup penting, mengingat masalah pertahanan di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan urusan kepemimpinan saja, tapi dengan bantuan teknologi serta riset and development yang baik. Dan setelah beliau nanti siapa yang tepat, saya kira itu hak prerogatif Presiden, tetapi saya menekankan bahwa kemampuan dari Menteri Pertahanan yang baru tentu akan jauh lebih kompleks, akan jauh lebih sulit, mengingat hari ini banyak pendekatan-pendekatan multidisipliner yang dilakukan di seluruh dunia untuk membantu dimensi pertahanan agar jauh lebih taktis dan juga jauh lebih komprehensif. Dengan cara pendekatan-pendekatan yang melibatkan sektor-sektor sipil. Nah, maka saya tidak kaget nanti ke depannya masalah riset and development ini menjadi satu aspek yang cukup serius. Dan tawaran bargaining dari Indonesia tentu harus menjadi tawaran yang cukup untuk membuat Indonesia kembali menjadi masan Asia dan tidak diganggu lagi. Begitu, Pak. Oke, nah ini terkait juga saya ingat kalau nggak salah Bang Efrata sempat membicarakan soal potensi kekuatan pertahanan dari sisi jika Indonesia memiliki kekuatan nuklir. Gitu. Apakah ini ada terkaitannya juga dengan postur ideal Menteri Pertahanan ke depannya, Bang Efrata? Baik, jadi saya berpikir bahwa nuklir hari ini kalau dalam kinetic warfare itu berada pada posisi yang paling akhir. Dia menjadi satu daya tawar yang cukup sangat berpengaruh. Kita tahu bagaimana Rusia, kita tahu bagaimana India yang cukup bangkit, dan Cina yang nanti dalam blueprint mereka 2040 mereka menjadi raksasa artificial intelligence dan menjadi raksasa nuklir Asia. Saya kira ini tidak lepas karena Cina cukup serius. Nah, bagaimana posisi Indonesia yang dalam notabene apabila dihadapkan dengan kondisi harapan besar kita memiliki nuklir akan bertabrakan dengan politik bebas aktif dan nilai-nilai fundamental dari bangsa kita yang menjunjung tinggi anti imperialisme, kapitalisme dan juga nilai humanisme yang cukup tinggi, ya saya kira ini akan sangat sulit untuk direalisasi. Saya kira karena Indonesia memilih jalan menjadi mediator, tidak menjadi agresor dunia hari ini. Jadi saya cukup tidak pesimis, tetapi saya cukup memperhatikan bagaimana langkah-langkah yang dibangun oleh Indonesia yang sangat-sangat defensif ya, dan sangat kompromis juga dan negosiatif tentunya. Begitu, Bapak. Nah, kalau menurut Bang Efrata, ini kan itu yang berjalan di era pemerintahan sebelumnya, Bang. Yeah. Nah, kalau misalnya ke depan, nah saya melihat gini, kalau kami melihat juga dari Tandef, dengan Pak Prabowo naik dari Menteri Pertahanan menjadi seorang presiden, dan latar belakang beliau militer dan pernah menjadi Menteri Pertahanan yang cukup signifikan ya langkah-langkahnya di dunia dan di Indonesia dan di dunia, gitu. Nah, Menteri Pertahanan sekarang Indonesia apakah masih akan menerapkan tipikal bebas aktif yang seperti dulu atau akan lebih proaktif dalam bebas aktifnya itu atau gimana kira-kira, Bang? Ya, jadi bangsa kita juga adalah bangsa yang tidak merupakan sejarah, saya kira. Ya. Nah, kita bukan bangsa yang ahistoris. Kita tahu bahwa bangsa kita lahir untuk menentang betul bagaimana penjajahan yang ada di seluruh muka bumi. Dan pilihan terakhir untuk mengimplementasikan atau mengadopsi teknologi yang sangat spektakuler nuklir di Indonesia itu akan menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan fundamental dari masyarakat itu sendiri yang mungkin tidak menginginkan dan tidak ingin menjadi magnet serta musuh dunia. Jadi kalau kita gunakan game teori saja, apabila kita berani memasang nuklir di Indonesia, otomatis musuh kita mungkin tidak cuma negara-negara ya mengacaukan keamanan counter insurgensi Indonesia, tapi justru kita akan membangkitkan persaingan global yang tentu nanti akan menyebabkan Indonesia dalam posisi yang mungkin nanti sulit ke depannya apabila kita tidak siap dan memang secara historikal dan heritage tidak terbiasa untuk bermain secara konfrontatif seperti itu. Tapi saya kira apabila memang kita membutuhkan satu sistem pertahanan yang bersifat semesta, pertahanan yang cukup ideal bagi kita, maka tidak lepas dari satu tadi yang sempat saya sampaikan, kepemimpinan yang cukup adaptif, kepemimpinan yang heroistik ya,
Jadi itu merupakan gaya pendekatan yang baru saat dimana kita harus menekankan dari kecerdasan-kecerdasan para penjaga keamanan kita lah gitu, baik dari TNI, militer dan juga sipil yang mengetahui ilmu-ilmu pertahanan untuk saling berkolaborasi dan membentuk satu kesemestaan yang cukup baik begitu. Nah, kalau melihat polanya, Bang Efrata, kita lihat 5 menteri pertahanan mundur sebelumnya ya. 2 menteri pertahanan kita terakhir adalah ex-TNI. Terus dengan hasil yang kita lihat sekarang. Dan 3 menteri pertahanan sebelumnya itu dari sipil. Dari background politik, kemudian background sebelumnya lagi dari murni profesional akademisi sebagai menteri pertahanan, Pak Yono Sudarsono. Terus ada Pak Purnomo Yusgiantoro. Kemudian setelah itu Pak Arya Mizard, itu baru TNI ya. Gitu. Nah, untuk ke depan dengan presidennya sekarang adalah seorang ex-TNI yang sangat konsen juga dengan pertahanan karena beliau adalah ex-menteri pertahanan. Menurut Bang Efrata, apakah perlu masih dengan ex-TNI, ex-militer lah kita bilang ya, atau kembali lagi ke supremasi sipil? Walaupun pasti misalnya pensiun, sipil itu kan kita lihat backgroundnya ya. Gitu. Kalau menurut Bang Efrata gimana? Mana yang lebih baik untuk saya kira karena kembali lagi Menteri Pertahanan ini adalah menteri yang cukup sangat penting dan termasuk dari 3 menteri yang tidak bisa dihapuskan dan menteri yang sangat memegang posisi yang cukup sangat-sangat sentral. Jadi saya merasa bahwa kesempatan tersebut harus melalui kesempatan untuk menjadi seorang menteri itu harus melalui satu mekanisme yang cukup komprehensif dalam pemilihannya. Apabila hanya karena kedekatan atau karena hanya urusan politis 5 tahunan, maka kita tidak akan membawa satu blueprint dan legacy yang bagus untuk Indonesia. Saya melihat bahwa Pak Purnomo Yusgiantoro itu adalah menteri yang cukup sangat dalam ya dalam memperhatikan bagaimana pengembangan alutsista. Tetapi saya melihat bahwa kendala-kendala yang dimiliki oleh beliau karena beliau adalah seorang sipil begitu. Jadi ini harus dipertegas lagi saat nanti ke depannya apabila kesempatan ini jatuh ke orang sipil, saya kira doktrin militer yang ada dan juga kolaborasi yang sudah dibangun sedemikian rupa itu dapat dijalankan dengan baik. Tidak ada anak tiri atau ada satu tendensi bahwa cocoknya Menteri Pertahanan hanya dari militer. Karena saya melihat dengan tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks, maka pendekatan multidisipliner itu menjadi sangat penting. Jadi siapapun boleh untuk menduduki jabatan tersebut. Dan siapa yang cocok, saya mengacu dari pemikiran Soekarno bahwa yang terbaik adalah saat dimana sipil yang memegang. Begitu. Oke, ya. Nah, ini kalau dari saya Pak, dari Abang, saya melihat ada yang unik nih, karena gini, ketika ini kita lihat yang zaman Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Sebelumnya Menteri Pertahanan itu lebih sebagai policy regulator di Kementerian Pertahanan dan tidak banyak memerankan fungsi penggerakan pasukan atau kalau itu memang dari Panglima TNI ya penggerakan pasukan. Cuman banyak masuk ke kebijakan policy dan penentuan postur alutsista, postur pertahanan dan lain-lain. Nah, Menteri Pertahanan sebelum-sebelumnya itu kalau kami coba perhatikan ya sampai di era Pak Arya Mizard itu sepertinya dominasi antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan itu agak berbeda gitu. Mungkin orang lebih melihat dominasi Panglima TNI dalam menentukan postur pertahanan. Cuman di era Pak Prabowo ini semua di handover, semua di take over lah maksudnya oleh Pak Prabowo, di lead oleh beliau dan dibuatkan suatu postur pertahanan yang visioner. Gitu. Ya terlepas dari ada yang bilang pro dan kontra, oh ini posturnya gado-gado, campur aduk dan lain-lain. Tapi dari satu sisi visionernya kita melihat beliau punya visi untuk membangun postur pertahanan Indonesia far better gitu kan, lebih baik. Nah dari situ kalau menurut Bang Efrata, peran Menteri Pertahanan itu apakah sudah ideal seperti figurnya Pak Prabowo atau figur yang seperti dulu yang dimana Menteri Pertahanan cukup sebagai polisi regulator aja atau dan penentu kebijakan,
Sementara untuk postur pertahanan itu dari user, karena kan selama ini TNI dianggap sebagai pengguna akhir, gitu, end usernya. Gitu. Gimana Bang kalau menurut Abang? Ya, saya kira hal yang tadi sudah saya sampaikan cukup jelas bahwa kondisi pertahanan kita yang hari ini itu masih menemui banyak tantangan. Salah satunya bagaimana memaksimalkan Menteri Pertahanan ke depannya. Maka kita coba perdalam lagi kondisi perang hari ini kan memang tidak lepas dari perang konvensional. Nah, stigma bahwa ilmu pertahanan itu hanya dari kelompok-kelompok militer dan tidak dimiliki oleh masyarakat sipil ini yang menyebabkan perkembangan pertahanan kita masih terfokus terkait dengan masalah-masalah perang yang bersifat konvensional, military to military. Padahal kalau menurut saya ke depannya dengan kondisi Indonesia yang sangat memperhatikan dan cukup sangat mempunyai corak humanis yang sangat tinggi, maka perang asimetris ini menjadi satu aspek yang tidak bisa dilupakan. Harusnya apabila nanti ke depannya Menteri Pertahanan itu dipilih misalkan dari sipil, worst case, tidak worst case ya maksudnya dari satu hal yang cukup sangat kontroversi itu istilahnya seorang sipil meskipun historinya pernah ada gitu. Nah ini tentu regulasi policy maker memang dari mereka, tetapi kepatuhan dari TNI itu juga harus dibarengi juga dengan satu semangat bersama untuk membangun sistem pertahanan yang jauh lebih baik. Karena saya melihat ya aspek yang cukup penting, misalkan masalah keamanan data yang bocor. Ini kan masalah defense yang cukup sangat penting, dan kita tahu bahwa ada beberapa negara yang lumpuh akibat serangan-serangan cyber seperti ini gitu. Terus terkait dengan bagaimana riset dan development yang mungkin kedepannya memerlukan perhatian khusus. Nah, kembali lagi dengan kondisi Pak Prabowo bagaimana? Tidak lepas karena Pak Prabowo adalah pemimpin yang dicintai oleh kalangan militer itu sendiri. Gitu. Jadi Pak Prabowo punya legacy yang sangat kuat karena Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang mungkin menggunakan pendekatan kepemimpinan yang sangat berbeda sehingga beliau punya hati di tempat para prajurit. Nah, itu tidak bisa saya pungkiri. Dan ditambah beliau dalam kondisi hari ini adalah seorang jenderal, ya, seorang jenderal. Jadi hal tersebut tentu tidak mengagetkan siapapun apabila beliau bisa mengambil tindakan atau bisa mengextend lah kesempatan Menteri Pertahanan itu menjadi sesuatu yang ideal menurut beliau. Karena beliau punya segala sesuatu yang bisa membuat beliau melangkah dan melompat lebih jauh daripada mungkin ya menteri-menteri yang dalam notabene tidak seluas beliau atau tidak se-take over beliau begitu. Ya, bagaimana dengan profil peran Menteri Pertahanan untuk terkait dengan diplomasi luar negeri? Kami melihat dari mainan yang sekarang ya Pak Prabowo, itu kan beliau sering melakukan diplomasi keluar, bahkan lebih sering compare to Menteri Pertahanan sebelum-sebelumnya. Kayaknya beliau ada mungkin hampir 20 kali melakukan kunjungan ke negaraan ke luar negeri ya, selain untuk lobby mengenai pembelian alutsista, tapi juga beberapa kali kan profil beliau muncul di forum-forum internasional tentang pertahanan dan beliau bicara. Nah, fungsi peran Menteri Pertahanan sekarang ini kan jadi lebih mirip seperti peran Secretary of Defense kalau di Amerika ya. Betul gitu. Nah, apakah memang bentuk ideal Menteri Pertahanan itu seperti itu dengan profil seperti konsep Secretary of Defense di Amerika, atau ada point of view lain, Bang Efrata? Ya, pertama saya melihat latar belakang background pendidikan Pak Prabowo yang banyak ditempuh di Amerika, sehingga ini menjadi dasar adopsi pola pendekatan Kementerian Pertahanan beliau itu ya seolah-olah ala-ala dengan background pendidikan beliau yang beliau dapatkan. Itu tidak mungkin lepas ya dari beliau itu sendiri. Saya melihat bahwa kedekatan itu dan juga bagaimana posisi Kementerian Pertahanan di seluruh dunia yang semakin taktis dan juga strategis, ini yang menyebabkan kenapa Kementerian Pertahanan di seluruh dunia cukup memiliki forum-forum komunikasi yang baik hari ini. Dan hal tersebut tidak lepas karena permintaan dari dunia bahwa Indonesia harus menjadi poros perdamaian atau Indonesia harus menjadi poros negosiator
dari berapa konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, bahkan Rusia dan Ukraina yang masih belum selesai hari ini. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan kondisi Indonesia dengan legacy ya pernah mendirikan gerakan non-blok itu tidak bisa mudah kita lepaskan begitu saja dari histori berdirinya bangsa kita. Maka siapapun yang berkonflik di seluruh dunia, kita akan berada pada posisi yang cukup jelas, bebas dan aktif. Itu adalah rules yang tidak boleh diubah kalau menurut saya. Itu menjadi daya tawar yang justru akan membuat Indonesia bisa menjadi negosiator yang akan tetap berada di hati setiap negara yang dulu mungkin menuju kemerdekaannya pernah kita bantu. Begitu. Dan itu dengan pendekatan yang dibawa oleh Pak Prabowo ya. Betul. Luasa kan beliau akhirnya jalan ke sana kemari begitu menyampaikan gagasan A, gagasan. Kalau ditolak ya saya kira ya itu kan kedaulatan masing-masing negara. Tetapi usaha itu membuktikan bahwa kita eksis dan kita dibutuhkan dan kita diminta oleh dunia. Ini tidak main-main begitu. Jadi sebenarnya beliau memerankan peran dua ya, artinya back to back dengan istilahnya bersinergi dengan Menteri Luar Negeri, gitu kan. Menteri Pertahanan Luar Negeri ini bersinergi untuk menjalankan tadi itu ya, misi perdamaian dunia dan untuk sebagai poros negosiator tadi yang Bang Efrata sampaikan. Seperti itu kira-kira ya. Iya, ditambah Pak Jokowi ini itu dalam kondisi yang cukup populer di seluruh dunia. Jadi penyelenggaraan perhelatan pertemuan dunia yang diselenggarakan di Bali ya di beberapa wilayah di Indonesia ini membuktikan bagaimana Indonesia kali ini cukup sangat amat dipercaya gitu. Dan ini harus kita lanjutkan saya kira. Ini hal yang cukup sangat positif dan ya termasuk salah satu pemimpin yang mendapatkan follower terbesar di dunia juga. Jadi sebenarnya Menteri Pertahanan sekarang itu mendapat blessing dari situasi politik popularitas kita. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi juga sebagai presiden. Gak lepas dari situ. Nah ini kan sekarang ada turn political flow lah ya. Dengan sekarang Pak Prabowo justru menjadi presiden. Gitu. Nah memang sekarang yang jadi pertanyaan dari awal kita diskusi ini kan adalah kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, seperti apa nih figur? Apakah bisa selevel Pak Prabowo? Atau lebih baik, atau malah Pak Prabowo sebagai presiden sering memerankan fungsi sebagai Menteri Pertahanan nanti ke depannya. Karena beliau punya latar belakang Menteri Pertahanan dan dianggap cukup sukses membawa Indonesia dalam porsi diplomasi internasional, diplomasi pertahanan. Dan beliau juga punya konsep civis pacem parabellum itu dengan membangun alutsista, pembelian pesawat tempur ke beberapa negara termasuk Amerika dan Perancis. Dan terakhir kapal selam Scorpion kalau nggak salah ya ke Perancis. Gitu. Itu yang tidak terjadi yang sebelumnya gitu kan. Nah ini kita nggak bilang figurnya siapa sih ya Bang ya. Yang cocok si A si B gitu. Tapi kan kita coba posturkan yang ideal seperti ini gitu. Nah terkait ke situ Bang, ini agak membelok sedikit terkait dengan keamanan. Nah ada yang bilang kan selama ini Menteri Pertahanan itu hanya fokus kepada pertahanan, artinya ancaman serangan dari luar atau fungsi deteren ke internasional dengan memperkuat militer. Karena bicara pertahanan, kotak terbesar pasti ada di militer. Nah, sekarang terkait sama keamanan, Bang. Di Indonesia itu fungsi keamanan ada diperankan di kepolisian kan, Bang? Gitu. Nah, dengan Menteri Pertahanan yang baru, kalau yang dulu Pak Arya Mizard fokusnya ke internal. Dengan fokus ke perlawanan terhadap terorisme, pembajakan kapal dan lain-lain. Itu kalau nggak salah ada beberapa berita yang Pak Arya Mizard sampaikan juga waktu beliau menjadi Menhan. Nah, yang sekarang Pak Prabowo lebih ke keluar ya. Gitu. Nah, terkait sama keamanan ini, kira-kira Menteri Pertahanan yang akan datang harus berperan seperti apa, Pak? Ya, saya kira hal yang terjadi di dalam negeri, masalah keamanan dan masalah pertahanan ini keduanya saling bersinggungan dan tidak bisa kita lepaskan. Tapi terkait bagaimana nanti fungsi kepolisian, nah ini yang masih menjadi isu besar ya yang dibahas di tengah masyarakat. Apakah nanti kepolisian nanti ke depannya akan di bawah naungan Kementerian Pertahanan atau tidak? Jadi ini tentu memerlukan satu pendekatan dan juga
regulasi ya, atau perubahan-perubahan regulasi untuk mengubah bagaimana gerak langkah dari kepolisian nanti ke depannya. Tapi saya merasa bahwa Pak Prabowo ini adalah pemimpin yang ultranasionalis. Dari statement-statement beliau yang beliau sampaikan, terus bagaimana beliau yang cukup konsen ya untuk membawa misi-misi perdamaian di seluruh dunia, ini membuktikan peranan-peranan kita yang semakin holistik nanti ke depannya itu menjadi satu hal yang cukup penting untuk nanti dibuat dalam satu realisasi yang lebih mantap. Dalam artian kalau ke depannya mungkin fungsi Pak Prabowo lebih banyak keluar, maka beliau harus dibantu menteri-menteri yang cukup cakap dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam negeri. Salah satunya adalah konflik Papua misalkan, yang sampai hari ini belum selesai. Apabila isu Papua yang dalam hal ini mendapatkan dukungan internasional, sama seperti konteks waktu dulu di Timur Timur, arah angin untuk Indonesia tentu sangat buruk nantinya. Jadi saya melihat bagaimana isu-isu penyelesaian konflik di Papua yang tidak holistik dan terlalu lama. Langkah dari pemerintah adalah memecah-mecah ya menjadi berapa provinsi agar ya ini merupakan langkah strategi ya untuk memecah konsentrasi. Tetapi ya saya kira kecerdasan dari seorang pemimpin nanti ke depan untuk menyelesaikan uprising yang terjadi di Papua ini menjadi satu aspek yang bisa membuktikan bagaimana kedaulatan kita ini dapat dinilai oleh masyarakat dan warga negara kita. Saya kira kita tidak boleh melupakan bagaimana penglihatan ke dalam inward kita dan juga bagaimana kita membawa misi keluar seperti yang sekarang menjadi tren di seluruh dunia begitu. Nah menarik nih Bang Efrata, masuk ke pembahasan Papua ya. Nah kalau menurut Bang Efrata, Papua ini apa menjadi tanggung jawabnya Menteri Pertahanan yang akan datang, atau memang itu murni masalah keamanan, Bang? Kalau menurut sudut pandang Bang Efrata gimana? Ya, saya kira masalah Papua ini adalah masalah yang cukup sangat kompleks ya. Jadi iya, betul. Ini tidak lepas karena tadi ya pendekatan yang dilakukan itu cukup beragam, cukup banyak, dan bahkan kita tidak memiliki satu blueprint yang jelas nih bagaimana kita membantu menyelesaikan problematika masalah Papua agar tidak terjadi satu pemberontakan yang cukup memilukan dan meniadakan banyak nyawa. Iya. Nah, saya berpikir bahwa problematika masalah Papua ini memang membutuhkan pendekatan yang multifaset, tetapi hal ini harus terukur nanti ketika kepemimpinan Pak Prabowo. Dalam artian kita harus jauh lebih senyap, kita harus jauh lebih mendekatkan pada diplomasi. Karena kesenyapan dan diplomasi ini akan lebih memberikan satu efek yang luar biasa. Saya teringat bagaimana gerakan Aceh Merdeka yang akhirnya mau itu menghentikan agresi mereka dan kembali ke Ibu Pertiwi. Ini tidak lepas karena diplomasi serta kecakapan dari banyak pihak. Salah satunya yang paling sentral adalah peranan intelijen itu sendiri. Untuk ya mungkin apa yang saya sampaikan begitu mudah, tapi dalam implementasinya begitu sulit. Tetapi marilah kita jujur ke depannya agar konflik Papua ini dapat kita selesaikan dalam waktu yang ideal dan tepat. Dalam artian konflik masalah Papua ini kan tidak lepas karena ada eksploitasi yang terjadi. Nah ini eksploitasi ini kan bisa bermakna cukup banyak ya. Iya, betul, tetapi kalau dalam teori saya operasi intelijen yang terlalu lama itu dapat menyebabkan sliding back yang cukup buruk. Ini tidak lepas saya baca dari pengalaman bagaimana Amerika akhirnya kehilangan Afghanistan hari ini. Karena kepentingan yang terlalu banyak, dunia internasional yang mengintercept hal tersebut yang menyebabkan situasi jadi semakin buruk dan situasi tidak berpihak kepada kita. Begitu. Dan itu bisa terjadi di Papua? Bisa terjadi di Papua. Karena Papua hari ini cukup sepakat ya untuk memisahkan diri dengan Indonesia. Gitu. Masyarakatnya dan pemudanya punya solidaritas yang tinggi tentunya untuk memisahkan diri.
dari Indonesia. Itu menjadi salah satu PR besarnya dari seorang Menteri Pertahanan nanti ya. Amat sangat. Karena tapi mungkin gini sih, Bang, saya melihat pemahaman Papua itu harus, apakah mau kita pahami sebagai permasalahan keamanan yang akan pasti dikotakannya, oh ini permasalahan keamanan which is harusnya kepolisian yang masuk, atau sebagai suatu permasalahan yang kalau di sudut pandang militer atau pertahanan pasti akan larinya, oh ini asymmetrical warfare, negara melawan aktor-aktor non-state gitu kan, yang bukan state to state gitu ya. Nah, pendekatan dua ini yang membuat akhirnya apakah ini jadi PR-nya Menteri Pertahanan atau PR-nya Kapolri dan Menko Polhukam, kira-kira kayak gitu, Bang. Kalau menurut Abang gimana tuh, Bang? Ya, better di kotak mana sebenarnya? Saya kira kita sudah mencoba berbagai macam kotak bahkan ya untuk menyelesaikan masalah Papua. Tetapi kembali lagi, pendekatan yang kita lakukan haruslah dari pendekatan berbasis pengalaman. Dalam artian, kalau memang nyatanya dalam pengalaman kita pernah gagal dalam menjaga Timur, nah evaluasi ini menjadi satu aspek yang harus diseriusi nanti ke depannya. Menurut saya, pelibatan komunikasi dan diplomasi yang terukur ini menjadi jalan keluar. Karena dalam report yang kita baca, harus kita akui, bagaimana operasi Timur itu, yang waktu itu tidak melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh politik lokal yang harusnya menjadi wajah terdepan dalam diplomasi yang digunakan oleh Indonesia. Tetapi itu tidak dilakukan. Sehingga tokoh-tokoh politik yang mungkin dalam notabene mengalami satu kenaasan, meninggal, ya, misalkan masalah Philip Karma. Isu yang berkembang ini adalah beliau dibunuh begitu. Nah itu ya, jadi ini akhirnya malah menciptakan kebencian dan juga pembalasan politik yang lebih parah ke depannya begitu. Jadi bola salju yang akhirnya kita tidak bisa. Bola salju yang akhirnya makin parah karena ya polarisasi yang terjadi di masyarakat malah menyebabkan disintegrasi. Betul. Kacau semua jadi. Belajar dari kasus Timur itu. Dan keberhasilan GAM harusnya membuka mata kita bahwa masih ada langkah-langkah taktis ya dan teknis yang bisa kita lakukan, dan kita tidak boleh capek dan kita tidak boleh merasa bahwa kemerdekaan adalah jalan keluar bagi konflik-konflik atau daerah-daerah yang mungkin ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ya. Ini jadi PR besarnya Menhan yang akan datang untuk menyelesaikan bukan kasus ya saya bilang, maksudnya permasalahan di Papua nih. Karena tadi yang seperti Bang Efrata bilang, nggak mungkin lagi dengan pendekatan, kalian sekarang melakukan pendekatan keamanan kan? Nggak cukup. Itu dan tidak cukup. Yeah. Maka harus diperluas sampai ke tahap diplomasi, tahap lobby internasional, dan ikut pendekatan sosial juga gitu ya. Oke. Ya ini memang berarti figur Menteri Pertahanan yang akan datang ini jadi seolah-olah kalau memang bisa tercapai, ini jadi figur yang paling ideal mungkin ya. Karena akan standarnya sudah diciptakan oleh Pak Prabowo sedemikian tingginya gitu kan. Seorang Menteri Pertahanan yang melakukan banyak hal, even lobby internasional untuk menjaga perdamaian dunia gitu kan. Dan sekarang Pak Prabowo meninggalkan legasi yang harus dilewatin oleh nanti penggantinya atau siapapun menteri yang ditunjuk untuk lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Bang Efrata. Jadi saya merasa pemikiran dari von Clausewitz dalam bukunya On War itu menjadi sangat aktual ya. Von Clausewitz mengingatkan bahwa perang itu harus diukur dan perang itu harus memiliki tujuan politik yang kuat. Hari ini saya melihat bahwa apapun diplomasi internasional yang kita lakukan, hashtag All Eyes on Papua yang muncul. Hashtag All Eyes on Papua. Kemarin kita All Eyes on Rafah. Tetapi malah berbalik, All Eyes on Papua hari ini. Nah itu membuktikan bahwa PR ini belum selesai dan belum memuaskan masyarakat. Karena kepercayaan kita itu terletak dari bagaimana postur pertahanan dan juga bagaimana kemampuan kita menjaga keamanan. Jadi kalau ini belum mendapat satu kepercayaan dari publik, maka hal apapun yang dilakukan oleh pemerintah terpilih nanti ke depannya akan
mengalami goncangan politik yang besar juga. Karena dianggap tidak konkret dalam menyelesaikan problematika dalam negeri. Nah, kalau misalnya ya, saya coba melihat dari sudut pandang yang lain ya, Bang Efrata. Misalnya permasalahan Papua itu dimasukkan dalam salah satu PR atau agenda besarnya Menteri Pertahanan yang akan datang. Apa nggak menimbulkan kekhawatiran di dunia internasional? Oh, Presiden Prabowo akan menunjuk Menteri Pertahanan yang akan membereskan urusan di Papua, dan itu pasti pendekatannya akan represif atau militarisme. Nah itu akan berdampak backfire nggak terhadap kebijakan politik luar negeri kita? Menurut Bang Efrata gimana? Ya, maka tadi saya menyampaikan satu statement bahwa ya kita harus bergerak secara senyap tetapi tepat begitu. Dalam artian selain kepemimpinan nanti yang dipegang oleh Pak Prabowo yang cukup konsen dengan masalah pertahanan, beliau juga tidak boleh lupa bahwa ada Panglima TNI dan juga Kapolri yang harus bisa membantu penyelesaian konflik di sana. Dalam artian hari ini saya melihat bahwa statement yang beragam yang muncul dari masyarakat, dari elit-elit politik, serta dari mereka yang memegang pertahanan dan keamanan itu yang menyebabkan distorsi masalah Papua ini semakin runyam begitu. Saat hari ini kita seolah-olah bingung mau menggunakan pendekatan seperti apa. Saya kira pendekatan apapun, kembali lagi keputusan politik yang terukur tadilah yang nanti akan menyelesaikan konflik di meja negosiasi. Contoh misalkan invasi Rusia dan Ukraina. Rusia mengalami kegagalan karena Rusia tidak mengukur bagaimana perang ini harus berakhir. Nah, begitu juga bagaimana konfrontasi yang terjadi di Papua ini harus dapat kita selesaikan dengan tempo yang cukup ideal. Apabila nanti seorang figur yang memimpin kita adalah seorang figur yang dianggap mengerti sekali masalah pertahanan, maka ini menjadi PR yang akan sangat membebani Presiden dan juga Menteri Pertahanan pasti. Betul. Karena itu trademarknya. Kalau lahir dari pengusaha ya lain, berarti perekonomian yang nanti diminta oleh masyarakat. Tapi kalau sudah punya background keamanan pertahanan, ya itu yang akan diminta, begitu. Makanya porsi masyarakat atau porsi populer juga akan menentukan arah kebijakan pertahanan kita ke depan gitu. Ya, itu yang ditunggu publik pasti. Iya. Nah, agak berbelok lagi nih Bang, agak kembali lagi ke soal gimana keputusan Menteri Pertahanan yang selalu, which itu Pak Prabowo yang jadi presiden, mengenai tentang penentuan postur pertahanan kita secara alutsista. Nah, di sini ada kami menangkap ada dua pro dan kontra. Dalam satu sisi, ketika Pak Prabowo membypass penyusunan struktur alutsista kita dengan melakukan pembelian yang random ya, maksudnya ada pembelian pesawat tempur Rafale di Prancis, kemudian pembelian Miras X Qatar gitu kan, Miras 2000 second X Qatar, kemudian pembelian kapal selam Scorpion dari Prancis, pembelian F-15EX dari Boeing dari Amerika. Ini kan kalau dari sisi TNI atau dari sisi pengguna, ada satu kelompok yang mengatakan bahwa ini pembelian yang serampangan. Karena harusnya kalau misalnya satu konsepnya harus dijelas dulu kemana supaya tidak mempersulit soal logistik, soal maintenance, perilaan, dan pemeliharaan dan lain-lain. Karena menurut pengguna menurut teman-teman di TNI, pembelian satu pesawat atau satu alutsista itu harus dilengkapi dengan pembelian suku cadang, perlengkapan, dan lain-lain. Tapi dengan konsep pendekatan Menhan yang sekarang bermacam-macam tipe alutsista, ini akan mempersulit proses itu. Sehingga dari sisi yang kontra, karena bahwa Pak Prabowo ini atau Menteri Pertahanan sekarang itu melakukan pembelian alutsista secara serampangan. Ini yang kontra. Yang pro-nya adalah dengan berbagai macam alat pertahanan, alutsista pertahanan yang kita beli, dan itu semua yang kondisinya teknologi yang terbaru, termasuk kan kita sempat ada rencana pembelian dengan F-35 misalnya gitu. Nah itu dianggap satu lompatan besar struktur konsep pertahanan kita dari sisi alutsista. Nah, kalau menurut pandangan pribadi Bang Efrata, ini mana yang harus diambil kira-kira Bang? Ini pribadi aja Bang.
Kita sekedar memberikan masukan aja. Jadi menurut pengamatan saya bahwa Pak Prabowo ini punya cita-cita agar produksi alutsista hasil dari pembelian senjata itu diproduksi di Indonesia. Karena dalam catatan yang kita baca, transfer of teknologi ini membutuhkan waktu hingga 30-50 tahunan. Contoh misalkan pembelian atau kerjasama dilakukan oleh PT PAL terhadap kapal selam misalkan gitu. Itu kan ada berapa tahap? Tahap pertama diproduksi di Korea dulu, ya kan? Tahap kedua suku cadang bisa diproduksi di Indonesia. Tahap ketiga seluruhnya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita sudah membeli atau sudah ada MOU yang mengatur bahwa kita bisa memproduksi hal tersebut. Karena berbicara masalah alutsista ternyata itu ada satu regulasi yang mengatur dan ada hak cipta yang tidak boleh dilanggar. Menurut saya secara pribadi bahwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mempersiapkan diri dulu karena mungkin akan ada eskalasi politik internasional yang menyebabkan kondisi Indonesia mungkin nanti akan sangat buruk. Maka apapun yang ada di depan beliau itu beliau maksimalkan begitu. Oh, itu konsepnya yang Bang Everta tangkap dari. Ya, jadi beliau berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi minimum essential force. Tetapi yang ditangkap oleh publik adalah beliau tidak cukup paham dalam dan tidak cukup bijak dalam mengelola masalah pertahanan dan keamanan khususnya alutsista. Itu dari sisi yang kontra. Ya, dari sisi yang kontra. Ya memang akan menciptakan pro kontra karena kita bagaimanapun harus melihat ini dari sisi yang dialektis ya saya kira. Tetapi saya melihat bahwa kalau memang ada kerjasama yang terbangun dengan perusahaan-perusahaan pembuat senjata tersebut ternyata cukup baik benefitnya bagi dalam negeri, maka tidak jadi masalah menurut saya. Even itu mungkin di bawah generasi yang seharusnya. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, kita adalah negara yang memiliki poros perdamaian yang cukup sangat luar biasa begitu. Kita punya legasi-legasi untuk mendorong masalah perdamaian. Maka perang nanti ke depannya adalah perang yang bersifat asimetris begitu. Perang-perang yang bersifat dengan cyber bahkan atau keamanan cyber, perang-perang terkait masalah-masalah yang di luar dari perang konvensional begitu. Dan itu jadi salah satu PR-nya Menteri Pertahanan yang akan datang. Iya, itu PR-nya Menteri Pertahanan. Maka Pak Prabowo mungkin berpikir bahwa yang ada ini mungkin cukup untuk membantu kita selama dalam kurun waktu 30 tahun mungkin gitu. Tetapi kalau ada riset and development tadi yang saya sampaikan bagus nanti ke depannya kan kita udah punya berapa sekolah-sekolah khusus untuk memajukan industri pertahanan di dalam negeri, maka ini menjadi salah satu jalan keluar yang harus mulai dipercepat lagi. Harus dipercepat lagi dan saya kira kecakapan kepemimpinan dari seluruh sektor baik dari sektor keamanan dan pertahanan yang berkolaborasi dan bersinergi dengan baik inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena jujur semua teknologi kita import. Ya, masih banyak yang mungkin tidak diproduksi di dalam negeri yang padahal kita butuhkan sekali gitu. Terkait dengan pertahanan tadi. Terkait dengan pertahanan keseharian kita mungkin. Betul. Iya. Nah, ini menarik sekali Mamang. Berarti apa yang dilakukan Menhan yang lalu atau dalam konteks ini Pak Prabowo, Presiden kita, Presiden Republik Indonesia 2024, 2025 2029, 2025, Mama. Ini menaruh bar standar yang cukup tinggi sebagai Menteri Pertahanan dan menjadi PR besar untuk Menteri Pertahanan berikutnya berarti ya Bang ya? Iya. Dengan kompleksitas tugas yang seperti ini, kemudian visioner Pak Prabowo ketika beliau menjabat Menteri Pertahanan. Ketika banyak pihak menganggap mungkin dunia internasional melihat Pak Prabowo melakukan sesuatu hal dengan tidak terkonsep, sporadis. Tapi ternyata ada satu sisi pandangan bahwa ini adalah mekanisme yang dilakukan ketika suatu saat kita ada bermasalah dengan salah satu pihak, maka kita akan punya independensitas ke pihak yang lain gitu ya, dengan memiliki keragaman alutsista yang cukup bervariasi dan ini tidak pernah terjadi di negara lain kan Bang. Betul.
Ya. Gitu. Oke, ini menarik sekali sih Bang. Ini artinya memang cuman gini sih Bang, saya lagi berpikir gini. Akankah Indonesia berubah konsepnya dari suatu negara yang cinta damai, menjunjung tinggi perdamaian dunia, menjadi suatu negara yang sedikit akan ekspansif atau agresif defensif lah menurut saya kira-kira. Itu dengan sekarang Pak Prabowo jadi presiden, misalnya kan ada kecenderungan juga, kemungkinan Pak Prabowo akan menunjuk yang dari militer juga pasti. Ada pendapat yang seperti itu. Gitu. Nah, ketika presidennya dari militer dengan pola ekstrovert seperti Pak Prabowo gitu kan, plus menteri pertahanannya juga dari militer, which juga mungkin akan orang yang sangat concern terhadap konsep civil pacem para bellum, plus amat Victoria curam, artinya victory lies on well preparation kan gitu kan. Nah, ini akankah menimbulkan sudut pandang lain dari mungkin dari dunia internasional ya, atau dari negara-negara regional bahwa Indonesia sekarang mulai merubah konsep pertahanannya menjadi suatu negara yang agresif gitu, agresif defensif atau even ekspansif gitu. Menurut Bang Efrata gimana Bang? Ya, kalau saya melihat dari teori dependensi ya, bahwa kita ini kan bukan negara superpower. Otomatis di tengah middle powermanship-nya kita akan mengalami banyak sekali goncangan dan akan mengalami banyak sekali tawaran untuk membantu kepentingan geostrategis dan geopolitik negara besar. Jadi saya harus terbuka menyampaikan bahwa Indonesia pun itu berada dalam kondisi yang ditekan oleh kepentingan internasional yang sangat kuat sebenarnya. Nah, maka ditekannya untuk apa? Untuk menjaga perdamaian atau sebagai proksi ekspansif atau gimana Bang? Nah, kalau ditanya bagaimana, apakah berada pada posisi perdamaian saja ataukah pernah berada pada posisi yang ekspansif, itu semua tergantung dari presiden yang nanti akan memimpin. Tetapi saya melihat bahwa ketika hal ini kita balik flashback ya ke era-era Soeharto misalkan, ada isu bagaimana waktu itu ya ada isu bahwa Soeharto harus masuk ke Timur-Timur untuk menjaga kepentingan Amerika, misalkan begitu. Nah, ini tidak lepas ya dari desas-desus yang bersifat konspiratif. Tidak bisa kita buktikan. Tetapi kita tahu bagaimana Amerika dengan American Dream-nya itu memiliki value-value yang cukup kuat gitu untuk memajukan kepentingan mereka. Even itu menggunakan negara kita. Jadi betul. Kalau misalkan kita bawa dalam kondisi hari ini, ya saya kira kita balik pada posisi awal bahwa kalau dalam ilmu militer kadang-kadang nih ada prinsip tidak ada teman. Teman itu adalah musuh yang belum menyerang. Nah, maka lebih baik berdiri di bawah kaki sendiri. Nah, maka kondisi-kondisi yang tidak ideal nanti ke depan yang mungkin akan menimpa kita, langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mempersiapkan diri, saya kira. Tetapi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan tadi yang sudah saya sampaikan, ada tabrakan serta singgungan dari negara-negara besar. Contoh misalkan sekarang seolah-olah Indonesia ini berarus-arus ke negara-negara kiri lah gitu. Cina ya, saya terbuka saja misalkan Indonesia hubungan diplomatik ke Cina bagus gitu. Ya berarti otomatis kita di bawah pengaruh Cina gitu. Ya tidak selalu begitu, tetapi bisa tergilas memang apabila kita tidak punya daya tawar. Tadi dalam kinetic warfare kan, negara kita hari ini yang kita lawan itu adalah misinformation. Karena kita tidak punya nuklir. Misinformation, betul. Kalau kita punya nuklir, yang kita hadapi adalah dunia, gitu loh. Iya. Yang kita hadapi adalah bagaimana kita jujur. Saya juga ingin menyampaikan ternyata penjualan senjata itu adalah pendapatan terbesar dari berapa negara di seluruh dunia. Betul. Kalau memang kita bisa jualan senjata dan mengembangkan alutsista, ya itu justru jadi keuntungan. Jadi komoditi. Ya kita mungkin bisa memperkuat diri dan juga mendapatkan keuntungan finansial yang luar biasa. Nah itu dia. Tadi kembali lagi karena kita adalah middle power, maka yang kita lawan adalah politik dalam negeri. Gitu. Contoh misalkan misinformasi, konspirasi dalam negeri,
etis non etis kita begitu masih loh. berpusing di situ ya. Berpusing di situ. Sedangkan yang lain kan sudah lompat ke arah-arah yang lain karena dia punya bargaining yang bisa ditawar lebih besar. Ini disampaikan Bang Efrata sesuai banget ini sama kalau setiap tahun kan World Economic Forum itu kan mengeluarkan global risk ya. Nah, Indonesia itu termasuk yang di peringkat risk nomor 1 teratas itu untuk 2 tahun ke depan itu adalah nomor 1-nya adalah disinformasi dan misinformasi. Jadi cocok sekali nih analisanya Bang Efrata. Saya nggak tahu mungkin Bang Efrata udah sempat baca itu atau belum gitu ya. Kalau saya baru lihat kemarin itu saya lihat lagi salah satu problem global risk global dunia. Tapi untuk Indonesia risk terdepan yang di atas nomor 1-nya adalah misinformasi dan informasi. Baru kalau nggak salah ada beberapa, nomor 4-nya itu baru soal cyber security. Which is baru kejadian kemarin kan. Betul. Yang ya cukup menghebohkan lah gitu ya. Ya. Wah seru sekali nih Bang Efrata kita bahas soal profil Menteri Pertahanan. Mungkin kita udah lumayan diskusi agak lama ini Bang. Waktunya juga sudah hampir habis. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Bang, berarti memang profil Menteri Pertahanan setelah pelantikan Oktober nanti, entah siapapun yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai presiden, akan menanggung beban yang sangat berat. Berat kalau memang itu karena sudah ada standar yang cukup tinggi yang ditaruh oleh Pak Prabowo sebagai Menhan sebelumnya. Tapi jadi lebih menarik jika Pak Prabowo ikut terlibat dalam diplomasi internasional atau membawa Indonesia yang lebih ya bisa dibilang glorious gitu kan dari sisi pertahanan, deteren, musuh daya tawar, sehingga Menteri Pertahanan itu bisa dianggap sebagai seorang anak emas bagi sang presiden. Kira-kira seperti itu ya Bang ya. Kalau mungkin Bang Efrata ada tambahan Bang sebelum kita closing Bang? Iya. Jadi saya waktu itu membaca arah politik luar negeri beliau itu saat beliau diundang di CSIS. Gitu. Saya melihat bagaimana beliau cukup konsen dan mungkin ada kontrak politik yang dilakukan nanti ke depannya. Entah beliau mengurusi luar negeri, terus siapa yang mengurusi dalam negeri. Nah ini nanti menjadi hal yang akan kita lihat. Gitu. Kalau memang isu tersebut terjadi, maka kita tidak perlu kaget. Bahwa memang beliau itu memiliki misi-misi yang cukup ekspansionis. Ya tadi ya ekspansionis dalam artian untuk mengembangkan Indonesia, membawa nama Indonesia. Tapi misinya berada dalam kondisi yang tidak jauh-jauh dari misi-misi perdamaian saya kira. Gitu. Tawaran beliau untuk ya kita tahu bahwa dalam ilmu militer juga sama. Perang itu adalah situasi saat di mana situasi politik mengalami deadlock gitu. Ya, negosiasi berakhir maka perang adalah jalan keluar gitu. Dalam teori konflik juga sama gitu. Kita hadapkan dua sisi, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi ya kita tentu berharap dan masih menginginkan situasi kondisi ekonomi yang prima seperti saat ini, terus situasi politik yang tentu harapan besar kita perang itu adalah sesuatu yang kita hindari lah. Gitu. Jadi kalau ditanya profil menteri sangat high requirement, ya pasti sangat amat tinggi karena presidennya dulu mantan Menhan dan presidennya punya corak pertahanan dan dimanapun beliau berbicara beliau selalu menyampaikan bahwa Indonesia harus seperti apa ke depannya. Tapi pendekatannya beliau mungkin akan mirip seperti mertua beliau. Yang fokus kalau menurut Bang Efrata mirip mertua atau malah mirip Soekarno? Karena kalau nggak salah Pak Prabowo juga sangat mengidolakan Presiden Soekarno. Itu dia. Jadi mungkin keduanya gitu. Mungkin represinya tidak, tekanan-tekanan politik yang bersifat membungkam itu mungkin sudah tidak cocok dan tidak aktual hari ini karena kita berada dalam era viralisme, apa-apa bisa rame gitu. Tetapi semangatnya semangat Bung Karno. Polanya, pengamanannya, kesenyapannya mungkin pola mertua. Jadi closingnya menarik nih Bang. Berarti bisa jadi bahwa Menteri Pertahanan Indonesia nanti yang akan datang itu malah mungkin Pak Prabowo sendiri sebenarnya yang memerankan peran itu. Peran besar. Jadi sang Menteri Pertahanan itu hanya sebagai pelaksana day to day-nya dari arahan, dari konsep yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu ya. Agar tidak blunder juga. Gitu. Agar tidak blunder. Oke. Karena haknya beliau kan. Iya. Oke, kira-kira seperti itu dulu podcast Tandev
kali ini cukup seru kita membahas tentang profil Menteri Pertahanan yang ternyata setelah kita gali ini satu hal yang bisa jadi topik lagi nanti ya Bang Efrata ya. Kita akan bahas lagi lebih detail lagi, kita coba cari topik yang lebih menarik lagi terkait soal pertahanan. Karena sambil menunggu pelantikan presiden di Oktober, itu banyak hal yang bisa kita bahas sambil kita mencoba meramal ya Bang ya. Iya. Meramal seperti apa nih Indonesia ke depan terkait sama pertahanan. Karena apa? Presiden Indonesia sekarang adalah ex-menteri pertahanan yang sangat konsen terhadap pertahanan, tidak cuma pertahanan dalam negeri, tapi juga diplomasi pertahanan internasional, gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman Tandev. Kita tutup podcast Tandev malam ini. Ada lagi yang mau ditambah, Bang Efrata? Cukup, terima kasih. Cukup ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Tandev selanjutnya. Salam Defender. Defender.